konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. Stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut. Rasa nak ketawa ada. Rasa kesian ada juga. Dia begini ni Kak. Yang jadi tanda tanya itu adalah, pertama, kenapa begitu takut dengan bahasa Indonesia? Pada saat anak-anak muda di kat Malaysia sekarang mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah channel yang selalu berfungsi terkait dengan berita informasi yang sangat viral di Malaysia, teman-teman ya. Hari ini kita bahas suatu isu yang sedang hangat di media sosial, seruan boikot konten Indonesia oleh sebagian netizen Malaysia. Nah, teman-teman sekalian, di sini netizen Malaysia ramai sekali membuat seruan boikot konten Indonesia. Kenapa? Sebab karena bahasa Melayu sudah tak dipakai lagi oleh warga Malaysia. Nah, isu ini mencuat setelah beberapa video dari kreator Indonesia menjadi viral di Malaysia. Sebagian konten tersebut dianggap menyentuh isu sensitif seperti budaya, sejarah, dan kuliner. Sebagai respon, tagar boikot konten Indonesia mulai ramai diperbincangkan di platform media sosial. Maka perlu digarisbawahi, seruan ini bukan berasal dari pemerintahan Malaysia, bukan berasal dari negara Malaysia. Ini adalah gerakan spontanitas dari sebagian netizen. Tujuan utama mereka adalah meminta kreator agar lebih berhati-hati dan menghormati sensitiviti negara jiran ketika membuat konten. Nah, di sisi lain, banyak juga netizen dari kedua negara antara Malaysia dan Indonesia yang menyeru agar isu ini diselesaikan dengan berdialog, bukan dengan kebencian. Dan perlu diketahui teman-teman, hubungan Malaysia dan Indonesia telah terjalin erat sejak lama. Kita serumpun, sebahasa, dan seagama. Perbedaan pendapat di media sosial adalah hal biasa, namun penting untuk kita jaga adab dan persaudaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kita nak coba kongsikan bersama-sama pembahasan yang terkait dengan boikot konten Indonesia. Jom bahas videonya. Semua bermula dari beredarnya sebuah video seorang influencer asal Malaysia yang mengajak para orang tua untuk lebih selektif dalam memilih tontonan anak-anak mereka. Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Yang pertama, tukar setting location dan language. Tekan ikon profile ni, pilih settings, pilih general, tukar location kepada Malaysia dan tukar language kepada Malay. Lepas tukar, tutup dan buka balik YouTube, algoritma akan start sesuaikan cadangan konten dalam tempoh beberapa hari. Yang kedua, guna fungsi Don't Recommend Channel. Bila video atau shorts Indonesia muncul, tekan 3 titik ni, klik Don't Recommend Channel. Ulang step ni untuk setiap konten yang anda jumpa. Kalau masih jumpa, elakkan marah atau larang anak berlebihan. Guide anak untuk faham perbezaan penggunaan perkataan untuk kedua-dua bahasa. Sambil tonton, sambil belajar. Ketiga, gantikan screen time dengan aktiviti lain. Boleh cuba ajak anak main Lego, melukis dan mewarna. Baca buku cerita bahasa Melayu, tolong masak dengan family, bermain dekat luar rumah dan buat aktiviti pendidikan yang interaktif. Parents kalau sana, ada tips lain tak yang boleh bantu kurangkan masalah ni? Tidak lama setelah video itu menjadi viral, media sosial justru kembali menghadirkan sebuah pemandangan yang menarik perhatian publik. Dalam sebuah acara wisuda taman kanak-kanak di Malaysia, sejumlah anak terlihat begitu antusias menari mengikuti irama lagu Indonesia. Jan Alta.
Oke. Oke, lagu Indonesia ya. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana media sosial telah mengubah cara sebuah budaya menyebar. Dahulu, sebuah lagu membutuhkan siaran radio atau televisi agar dikenal luas. Kini hanya dengan satu video berdurasi belasan detik yang masuk ke halaman rekomendasi, sebuah lagu dapat didengar jutaan orang dari berbagai negara dalam waktu singkat. Lagu Indonesia lagi-lagi ya. Terus berlari namun Lagu-lagu Indo viral di Malaysia. musisi Malaysia akhir-akhir ini dibuat pusing oleh serbuan musik Indonesia. Jika melihat dari Spotify Daily Chart ya, sampai dengan akhir Juni, itu bahkan peringkat pertamanya itu datang dari artis Indonesia, yaitu Raim Laude dengan lagunya yang berjudul Ikro. Dan dari 20 top chartnya, itu hanya Adira Suhaimi dan juga Mojo yang asalnya dari Malaysia. Sementara sisanya 18 lagu lainnya itu adalah lagu dari Barat dan juga lagu-lagu Indonesia seperti Sal Priadi, ada Ivan Seventeen, ada Nadif Basalama, ada Nuka, terus juga 420 itu dari Spotify Malaysia ya. Sementara top 20 dari Apple Music tidak ada sama sekali musisi asal Malaysia. Yang ada hanya musisi dari Barat dan juga musisi Indonesia seperti ya tidak jauh ya sama yang Spotify tadi. Ada Raim Laude, ada Sal Priadi, ada Ivan Seventeen juga, ada Nadif Basalama juga. Fenomena ini sebenarnya tidak terjadi akhir-akhir ini ya. Fenomena ini dimulai ketika awal 2000-an, dimana musik Indonesia banyak yang diterima oleh masyarakat Malaysia. Apalagi band-band kita memang punya hal yang lebih dibanding musisi Malaysia, baik dari segi lirik, musikalitas, penghayatan, dan juga genre itu sendiri ya. Ada banyak genre ketimbang di negara tetangga. Sebenarnya mereka juga pernah berjaya di Indonesia, tapi di akhir 80-an hingga 90-an awal. Namun ketika industri musik Indonesia semakin berkembang, akhirnya musisi Malaysia perlahan tergeser sendiri ya. Dan musisi kita berhasil menjadi raja di negeri sendiri. Apalagi banyak banget fenomena Gen Z Malaysia yang suka nonton konser musisi asal Indonesia. Dan promotor Malaysia juga lebih senang untuk mendatangkan artis Indonesia karena dirasa lebih cuan ketimbang mereka membuat konser artis lokal mereka sendiri. Oke. Di sisi lain muncul pula kisah menarik yang dibagikan oleh seorang influencer Indonesia bernama Anastasia Caroline yang saat itu sedang tinggal di Malaysia. Pengalaman sederhana yang ia alami ketika menaiki layanan Grab ternyata mengundang perhatian banyak orang. Guys, aku mau cerita pengalaman aku ditanya sama driver Grab di Malaysia. Welcome back to another episode hidup aku di Malaysia. Hi guys, it's Olin. Oke, jadi kan waktu itu aku lagi naik Grab, terus uncle-nya atau pakcik drivernya nanya, where you from? Terus aku jawab lah, I'm from Indonesia. Terus dia bilang, oh you orang Indonesia? Yeah, so you Chinese lah, Chinese Indonesia. Yeah, I'm Chinese Indonesia, kan aku bilang begitu. Terus dia tanya, so you boleh cakap Chinese ah? Terus aku jawab, tak boleh cakap Chinese. Terus dia heran kan, dia tanya, Bapak sama ibu tak ajar cakap Chinese? Terus aku bilang kan, tak diajar. Mungkin for some people, parents mereka ajar mereka cakap Chinese, but my parents they didn't teach me. Aku bilang begitu kan. Terus dia heran, Bapak ibu juga tak boleh cakap Chinese? Terus aku bilang kan, tak boleh. Terus dia ngomong lagi, nah itulah sebabnya I kagum dengan orang Indonesia. Sebab orang Indonesia semua boleh berbahasa Indonesia. Bahasa nasional mereka semua tahu. Ternyata hal yang gak kita expect atau kita sadarin, itu buat orang dari negara lain itu kagum dengan kita guys. Aku sebagai anak Indonesia, bangga berbahasa Indonesia. Selain bahasa, Indonesia juga semakin dikenal melalui kekuatan budaya populernya.
Yuk ikuti keseruan kita mengenal budaya Indonesia lewat Culture Festival di China sampai dipuji-puji sama orang lokal loh. Guys, hari ini kita ada Culture Festival di Nanhai. Culture Festival hari ini rame banget. Total ada lebih dari 30 negara dan tiap negara ada bagi-bagi makanan gratis, ngadain game, kelas bahasa, dan pastinya perform tarian dan nyanyian dari negara masing-masing. Di Culture Festival kali ini, kita mahasiswa Indonesia udah siapin berbagai makanan khas Indonesia. Kita lagi hektik banget backstage guys. Kayak rendang ayam, indomie, jasuke, es marjan, dan pastinya snack-snack favorit kayak nabati, tenggo, kopiko, dan lain-lain untuk dicobain. Kita senang banget karena banyak banget yang cobain makanan Indonesia dan bilang kalau makanan kita itu enak banget. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Tetapi itulah kebiasaan kita. Itulah kebiasaan Presiden Indonesia sekarang, Prabowo Haji Prabowo Subianto. Malaysia dan Indonesia. Kalau dulu the best kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa ya? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Oh, you kena hati-hati. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama. Lagi dan lagi, kali ini Malaysia klaim budaya adat Minangkabau ke dalam kostum negara mereka, tepatnya pada ajang internasional yaitu Miss Cosmo 2024. Nah, bisa kita lihat sendiri kostum Miss Cosmo Malaysia 2024 ini terlihat tampak familiar, yaitu bentuk rumah gadang sebagai atasan atau penutup kepala, serta di bagian bawahan dari kostum ini mengenakan kain songket, serta ada benda besek dan tampah yang digunakan sebagai penghias belakang kostum. Nah, sedangkan kostum dari Miss Cosmo Indonesia 2024 ini jauh lebih bagus yang mengangkat tema Dewi Bertangan 4. Dan berkat kostum inilah Miss Cosmo Indonesia 2024 akhirnya bisa mendapatkan kemenangan, menduduki posisi pertama sebagai Miss Cosmo 2024. Pokoknya selamat atas kemenangan Miss Cosmo Indonesia 2024. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang harus dilakukan Indonesia agar Malaysia jerak untuk tidak mengklaim budaya Indonesia yang lainnya ya? Klaim budaya Indonesia oleh Malaysia telah berlangsung dalam 2 dekade terakhir, seolah satu persatu warisan leluhur kita dipinjam tanpa izin. Lama-lama muncul pertanyaan, apakah Malaysia sebenarnya kekurangan budaya asli hingga harus terus mencomot dari Indonesia? Sebagai contoh, Riau Ponorogo adalah warisan budaya yang berasal dari Jawa Timur dan telah tercatat sebagai kekayaan budaya Indonesia. Ketika Malaysia menampilkan elemen serupa dalam promosi pariwisata mereka tanpa menyebut asal-usulnya, masyarakat Indonesia tentu merasa dilangkahi dan tidak dihargai. Tari pendat dari Bali yang sempat digunakan dalam iklan pariwisata Malaysia, padahal budaya itu telah lama dikenal sebagai bagian dari identitas spiritual masyarakat Bali. Masalahnya bukan hanya soal klaim, tetapi soal penghargaan terhadap identitas budaya bangsa lain. Ironis, di tengah dunia yang sudah bisa mengecek asal-usul budaya lewat sejarah dan bukti nyata, Malaysia justru memperlihatkan sikap yang seolah tak percaya diri dengan warisan sendiri. Bukanlah membangun identitas budaya dari akar mereka, justru sibuk mengklaim milik orang lain. Yang diklaim bukan hanya karya seni, tapi harga diri bangsa. Indonesia, sebagai negara yang kaya budaya, harus terus menjaga, mencatat, dan mempertahankan setiap warisan leluhur. Stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut. Rasa nak ketawa ada, rasa kesian ada juga. Dia begini ni Kak, yang jadi tanda tanya itu adalah, pertama, kenapa begitu takut dengan bahasa Indonesia?
pada saat anak-anak muda di Malaysia sekarang ya mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, pada saat mereka lakukan itu, banyak yang tak bisa terima itu. Padahal mereka dengan bangga katakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, tapi pada saat bahasa Indonesia itu digunakan dekat sana, merasa begitu takut. Tapi sangat merasa bangga pada saat merojak bahasa tu dengan bahasa Inggeris. Contoh, ya kan? Dari kalimat dari video yang saya penggal ni aja. Parent. Apa makna pada itu? Apakah parent itu bahasa Melayu? Ini yang lucu. Pada saat dirojak dengan bahasa Indonesia, merasa tak bisa, tak boleh. Tapi pada saat dirojak dengan bahasa Inggeris, tak jadi masalah. Apa yang membuat begitu takut? Cuba cari data, cari informasi. Yang pertama, berapa persentase keturunan dari warga negara Indonesia dekat Malaysia tu? Pertama. Yang kedua, dulunya nenek moyang dekat Malaysia tu asalnya dari mana? Jangan cakap Nusantara. Nusantara wilayahnya sekarang wilayah mana? Wilayah Indonesia. Kalau masih sebutkan, masih katakan Nusantara, pada waktu itu Indonesia dan Malaysia belum wujud, itu wilayah Nusantara. Aku cakap otak mereka tak ada. Aku cakap yang jelas daerah itu sekarang masuk wilayah Indonesia. Bagaimana pendapat kawan sekalian? Tolong ditulis di kolom komentar supaya kita bisa nak kongsikan dan terus mengupdate isu-isu selanjutnya ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.